Oke, selamat datang di Lam FT Auto. Apa kabar kalian semua, para subscriber saya, baik yang lama ataupun yang baru? Dan semoga kalian juga tetap dilindungi kesehatannya ya. Walaupun saat ini kita memang sedang berada di bulan suci Ramadan dan kalian masih tetap semangat puasa ya. Walaupun di tengah pandemi ya, pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini akan cepat berakhir dan kita bisa kembali kehidupan seperti normal pada umumnya. Amin. Kali ini saya ingin mereview sebuah mobil. Mobilnya ini memang untuk namanya sendiri ini sekarang dipakai di mobil merek sekarang. Kalian tahu ya, mobil yang saya maksud itu apa? Ya, XL7. XL7 sekarang dipakai sebagai mobil terbaru keluaran Suzuki yang disebut crossover MPV ya. Tuh, tapi saya tidak mereview yang XL7 itu. Saya akan mereview XL7 yang jauh dari sebelum XL7 lahir, malah sebelum R3 lahir. Ya udah, nggak usah lama-lama. Kita akan review mobil Suzuki XL7, tapi ini adalah yang Grand Escudo. Jadi yang lebih panjang daripada Escudo yang pernah saya review sebelumnya tuh, yang 2.0. Oke? Nah, kita mulai dari bagian dalam dulu. Untuk bagian dalamnya sendiri memang dia seperti ini ya. Suzuki Grand Escudo XL7 tahun 2004. Ini dia. Nah, dia bagusnya, jadi kemewahan di zaman dulu adalah dia sudah ada wood panelnya. Jadi terlihat mewah. Mulai dari area apa namanya? Pintu sampai di dashboard itu ada wood panelnya, sampai atas transmisi juga ada. Itu kemewahan zaman dulu. Dan untuk tombol-tombolnya lengkap ya. Untuk kipasnya sendiri dia udah auto dan ada heaternya. Jadi udah semacam kayak ada heaternya, itu pada zaman dulu tuh udah mewah banget. Dan ini kecepatan anginnya di sini. Posisi juga lengkap, pakai defogger. Untuk tipnya memang dia bisa ya dipakai yang double din itu. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kalian yang pengen diubah ya kalau untuk tipnya. Tapi ini kalian bisa lihat sendiri, ada video lewat tuh. Ini dia, ini TV ya. Jadi ini dia ada TV-nya di sini. TV zaman dulu nih jujur mewah ya. Tip zaman dulu kalau TV-nya dengan muncul seperti itu tuh zaman dulu mewah banget. Tapi sayangnya memang belum ada GPS pada zamannya. Dan di sini ada lampu hazard, ada jam digital, tulisan Grand Escudo. Jadi biar ciri khas Escudo. Di sini ada tempat penyimpanan. Walaupun belum soft opening. Di sini ada tempat penyimpanan nih sebenarnya, tapi nggak bisa kebuka nih. Harusnya bisa kebuka nih. Tapi di sini ada cup holder juga di sini. Tuh. Ada soket lighter di sini, atau enggak kalau kalian nggak ngerokok bisa jadi power outlet. Ini ada tombol penambah kecepatan. Jadi kalau tenaganya ini bisa ditambah ya. Walaupun dia masih matic konvensional maticnya. Dan menurut saya matic ini paling unik ya, pada zaman ini paling unik. Dan di sini ada handbrake. Di sini juga ada power outlet lagi 12 volt. Anjir, jadi dua. Ada di sini satu, sama di sini satu. Ini kan soket lighter, tapi kalau kalian nggak ngerokok ya bisa jadi power outlet. Dan di sini ada cup holder juga. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Di ini ada kayak semacam armrest, tapi ini nggak terlalu nyaman. Tapi dia di dalamnya ada tempat penyimpanan lagi tuh, walaupun kecil. Dan kalau kita balik, ini dia bisa jadi cup holder tuh buat yang duduk belakang. Keren banget ya, unik banget. Nah, untuk bangkunya sendiri dia aslinya masih fabric ya. Ini sebenarnya ini udah dikasih lapisan sarung jok. Headrest sudah adjustable. Seat beltnya sudah high adjuster. Tapi sayangnya dia masih fix nih, ini nih. Hand gripnya. Sun visor ada kaca, tapi nggak ada lampunya. Spion tengah sudah dynamic view. Sebelah kanan sun visornya ada kaca. Dan dia tetap kacamata ada dua loh. Di sini satu, dan di sini satu. Dia ada dua tempat kacamata ya. Yang satu buat kacamata kecil, yang satu buat kacamata besar. Keren, unik pada zamannya. Dan di sini ada lampu baca yang bisa nyala terpisah. Nah, untuk bangkunya sendiri nih yang sebelah kanan, dia sudah ada head adjusternya. Walaupun head adjuster masih yang kayak gini ya, masih yang model zaman dulu banget. Selain
sliding dan recline. Handle sudah chrome. Dan di sini ada electric track untuk spionnya, dia sudah electric track, kayak udah keren. Dan di sini ada power window udah auto up dan auto down. Keren banget. Jadi udah auto down. Nah, ada door lock di sini. Dan ada window lock. Dan di pintu sayangnya nggak ada cup holder, dia hanya ada door pocket doang. Dan di sini ada speaker, tapi di sini dia nggak ada tweeter, polos. Tweeternya ada di sini. Di sebelah kanan dia hanya fog lamp dan ada tempat penyimpanan koin. Di sini ada tempat lagi nih. Ini apa nih ya? Nah, tempat penyimpanan juga di sini, lumayan besar. Dan di bawahnya lagi ada buat buka tuas kap mesin. Di mana ya? Di sini. Oh, kayak buka tuas kap mesinnya kayak di sini deh, sama kayak Grand Vitara pada zaman dulu. Kagak ada juga. Di mana ya? Masa di sini ada nih. Nah, sudahlah. Tapi jujur, pada zamannya mobil ini sangat menarik sih menurut saya, sangat menarik. Dan menurut Terreno ini juga pada zaman udah cukup mewah sih. Apalagi dengan bangku yang udah disapis sarunjok nih, walaupun di asli masih fabric, tapi nyaman sih, duduknya enak banget. Dan pasti ini buat jalan-jalan bersama keluarga, jalan pulang kampung gitu ya. Walaupun sekarang tidak bisa boleh pulang kampung, tapi ini jujur sangat nyaman sih, apalagi dengan posisi nyetirnya begini. Walaupun memang coba setirnya dia masih tilt, dia belum teleskopik. Walaupun di sini ada airbag kanan kiri. Tapi sayangnya dia untuk setirnya memang dia masih sepi ya, sepi dari tombol-tombol, dia rata begini ya. Oke, kita habis ini pindah langsung ke baris kedua. Nah, ini kita sekarang berada di baris keduanya Suzuki Grand Escudo XL7 tahun 2004. Ini jujur duduk belakangnya ini sangat nyaman, sangat enak. Dan bangkunya ini bisa rebahnya ini sampai, coba rebahnya itu, ini paling enak nih, ini udah paling enak nih dulu jujur. Walaupun memang di baris kedua dengan posisinya saya ini agak mundur, sempit. Jadi harus pengertian yang depan ya, kalau ini kasih jarak. Ini enak sih sebenarnya sih. Ya tadi emang agak sempit ya di sini ya. Kalau posisi bangku ini agak mundur, ini agak sempit. Tapi ini kalau jujur agak luas, dan ini dia bisa di recline gini ya. Ini paling maju, paling mentok sih gini nih. Ini paling mentok sama kursi depan. Ini paling mentok sama kursi depan ya. Kalau paling mundur dia sampai segini. Ini paling mundur tuh. Dan di sini ada semacam kayak asbak gitu kayaknya deh. Tuh. Asbak. Ada set pocketnya di sini. Di kanan kiri. Walaupun headrest memang dia hanya 2 titik. Dan di sini ada armrestnya di bangku bagian tengahnya. Tuh. Enak banget jadinya ya. Dan hand gripnya masih model fix. Seatbelt untuk di baris kedua juga high adjuster ya, keren. Dan untuk di area belakang memang dia tidak ada boot panel sama sekali ya. Walaupun memang ada lapisan kulit sedikit, tapi ini masih bahan-bahan keras. Dan handle sudah chrome. Door pocket di sini dan speaker dan tempat penyimpanan di sini. Menurut saya mobil ini cukup worth it juga ya kalau dipakai untuk berkeluarga lebih dari 5 orang gitu. Dan dia di sini tengah-tengahnya ada lampu baca dan AC double blower di sebelah sini. Jadi kita ngaturnya dari sini. Dan di baris ketiga juga dapat. Nih kalau kita duduk di baris ketiga memang ini baris ketiganya lumayan lega ya, lumayan enak. Dan kayaknya sih asik sih duduk belakang untuk baris ketiga, tapi akomodasinya dia sayangnya tidak ada apa-apa, hanya seperti ini ya. Dan dia yang belakangan doang tuh, hanya ada cup holder. Nggak usah duduk belakang ya, ribet. Nah ini dia area bagasinya dari Suzuki Grand Escudo XL7. Dia memang tidak begitu luas bagasinya, jadi kita harus bisa melipat bangkunya dulu. Harus lipat dulu ya, dilipat dulu bangkunya. Dan ini headrestnya kalau kalian beli ini dicopot dulu dan bisa mendapatkan bagasi yang lebih luas. Dan dia ini paling mentok segini ya, jadi segini untuk di baris ketiga. Tapi jujur nih baris ketiga udah sangat nyaman loh, udah kayak gini.
dengan bangku yang seperti ini, pas untuk 2 orang di belakang. Dan di sini tempat penyimpanannya memang bagasi tadi saya bilang kurang luas, jadi ya paling hanya koper-koper kecil lah. Untuk koper gede paling cuma 1, kecuali kalau mau nambah lagi ya harus bangku lipat ya. Dan kemewahannya pada zaman dulu ada power outletnya di sini, jadi kalian bisa ngecas di bagian bagasi ini. Dan di bawahnya lagi nah ada toolkit nah nih, kalau nggak ada speaker nih di bawahnya tempat penyimpanan lagi. Nah untuk bagian depannya Suzuki Grand Escudo XL7 ini memang dia hampir sama dengan depannya, itu hampir sama dengan yang 2.0 itu yang pernah saya review itu ya waktu itu ya. Sampainya hampir sama, lampunya juga hampir sama ya, bener-bener sama banget. Dia sudah masih menggunakan kristal multi reflektor, di bawahnya tetap ada fog lamp, sisanya masih halogen semua lampunya. Dan dia ini tetap grillnya sewarna body sebenarnya, dan ini ada logo Suzuki tapi udah hilang. Sebenarnya kalau dari depan sih dia bener-bener menurut saya nih mirip banget sama Grand Escudo yang sebelumnya, bukan yang 2.0 itu ya, yang istilahnya yang lebih pendek dari ini. Kalau ini kan istilahnya dia lebih panjang, kalau ini bodinya lebih panjang, makanya disebut XL7, extra light sebenarnya. Nah perbedaannya lagi dari bodi yang lebih panjang, dan dia mesinnya beda. Kalau yang ini dia menggunakan mesin tipenya itu V6 2500 cc 4 silinder. Untuk tenaganya sendiri dia bisa mencapai 165 PS. Untuk ruang mesin memang sayangnya dia belum dicat ya, belum dicat begitu rapi. Dan udah ada ABS ya kalau yang ini. Kecuali yang 2.0 waktu itu belum. Kalau ini udah ada ABS jadi lebih aman untuk pengeremannya. Tapi dia ada peredamnya juga, jadi tadi waktu saya nyalain tuh agak berisik mobilnya. Nah ini dia bagian samping dari Suzuki Grand Escudo XL7. Dia memang benar-benar dia hanya Grand Escudo yang 2.0 yang dipanjangin. Kalau yang untuk yang tipe yang XL7 ini, dia di sini handle sudah sewarna body, spion juga sudah sewarna body, dan di sini ada logo XL7-nya tuh. Karena dia emang lebih lebar, lebih panjang, dan ada hapusan di fendernya. Jadi khas mobil Jeep adalah seperti ini. Ada spion tambahan kecil di sini. Di sampingnya juga terdapat piano black di area pilar B, ini udah keren banget. Dapat talang air juga, dan ada roof railnya. Dan di atasnya antenanya dia sudah ditambahkan dengan shark fin. Itu hanya tambahan ya, karena aslinya dia antenanya yang depan tuh seperti itu. Dia di pintunya juga ada body kit. Dan di sini dia ditempel hitam gini karena aslinya dia masih warna body juga sini. Tapi jadi lebih gagah sih. Nah, untuk peleknya sendiri, dia peleknya memang agak berbeda ya daripada yang 2.0. Dia peleknya memang lebih sporty yang ini. Dengan 5 baut, untuk ukurannya dia ukuran ring 16, profil bannya adalah 235/60. Untuk bagusnya juga XL7 ini, yang Grand Escudo XL7 ini dia juga sudah menggunakan rem cakram di keempat rodanya. Jadi semuanya kan beda sama yang 2.0 tuh. Waktu itu masih inget antara dia cakram apa tromol ya. Coba dulu tonton dulu tuh video saya yang Grand Escudo yang 2.0 ya. Kali aja kalian bisa bandingin kan apakah dia cakram juga di rem belakangnya apa rem tromol. Saya agak lupa ingat. Tapi kalau yang ini dia sudah menggunakan rem cakram di keempat rodanya. Jadi pengeremannya menurut saya lebih mantap. Nah, ini dia tampilan belakangnya dari Grand Escudo XL7. Ini tampilan belakangnya seperti ini ya. Kan kadang kalau yang 2.0 itu waktu itu yang pendek itu kan dia plat nomornya kan di bawah sini ya. Ini cuma hanya pajangan doang di sini. Jadi plat nomor di sini. Tapi kalau yang ini dia kembali ke sini tempat plat nomornya. Udah ke sini dan dia ditambahin tulisan Jeep. Padahal aslinya dia kagak ada tulisan Jeep. Walaupun lampunya dia masih menggunakan Mica buram. Di sini dia ada defogger di kaca belakang. Ada rear spoiler juga di sini dan high mount stop lampnya juga. Dan nih yang disebut dengan Conde, logo V6 dan tulisan Grand Escudo-nya di bawah. Dan dia udah bagusnya udah mendapatkan sensor parkir 2 titik. Nah, untuk harganya sendiri kalian bisa cek ya di deskripsi ya. Harganya tadi harganya sudah saya tulis di deskripsi. Jadi kalau bagi kalian yang ingin menanyakan harga tentang mobil XL7 ini, pasti kalian tertarik dengan mobil ini. Karena jujur tadi saya nge-review dari dalam aja itu udah mulai mewah ya. Emang pada zaman dulu mobil ini udah mewah. Sampai sekarang sebenarnya masih mewah sih, nggak hanya zaman dulu.
Jadi kalian kalau mau nanya harganya bisa menghubungi nomor yang di bawah, dan harganya sudah saya tulis ya di deskripsi ya. Oke, untuk videonya kayaknya sekian dulu ya dari saya nih tentang Suzuki Grand Escudo XL7 tahun 2004. Mohon maaf kalau masih ada salah kata dalam review, karena saya sebagai manusia tidak sempurna ya, dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe juga channel saya ini, Ilham FT Auto, dan share juga kepada kalian yang pengen tahu tentang dunia mobil permobilan itu. Share aja boleh deh, mau laki atau perempuan nggak masalah. Yang penting kalau kalian udah subscribe, saya berterima kasih banget. Dan semoga kalian juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, walaupun lagi pandemi seperti ini. Itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton.